Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safaroni dengan NIM 241100025 dari kelas E 2024. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan ITIL V4. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang ke-1 ada menjelaskan konsep dasar ITIL dengan penerapannya. Lalu kedua, memahami peran ITIL dalam meningkatkan layanan teknologi informasi. Lalu yang terakhir, mengaitkan ITIL dengan situasi nyata. Tujuan pembelajaran ini agar kita paham apa itu ITIL, kenapa penting, serta bagaimana penerapannya dalam dunia nyata seperti aplikasi atau layanan digital. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu ITIL. ITIL adalah singkatan dari Information Technology Infrastructure Library, adalah kerangka kerja atau framework berisi best practice untuk manajemen layanan IT service management. Lalu tujuannya adalah membantu organisasi memberikan layanan teknologi informasi yang efisien, berkualitas, dan selaras dengan kebutuhan bisnis. Dan ITIL juga membantu organisasi dalam mengatur dan mengelola layanan teknologi informasi agar bisa memberikan nilai maksimal bagi pengguna dan bisnis. Nah, selanjutnya mengapa sih ITIL itu digunakan? Yang pertama, standarisasi proses teknologi informasi. ITIL memberikan panduan baku supaya semua proses layanan teknologi informasi di perusahaan berjalan dengan cara yang konsisten dan terstruktur. Contohnya, penanganan masalah diatur lewat prosedur yang sama di semua divisi. Lalu yang kedua, peningkatan kualitas layanan. Dengan proses yang terstandar, kualitas layanan teknologi informasi jadi lebih terjaga. Pengguna bisa mendapatkan layanan cepat dan tepat tanpa banyak kesalahan. Yang ketiga, efisiensi biaya dan waktu. Karena prosesnya jelas dan terukur, waktu penyelesaian masalah jadi lebih singkat dan biaya operasional bisa ditekan. Selanjutnya, kepuasan pengguna meningkat. Layanan teknologi informasi yang cepat dan responsif bisa membuat pengguna, baik karyawan atau pelanggan, merasa puas dan percaya pada sistem teknologi informasi perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir, adaptif terhadap perubahan. ITIL V4 menegakkan fleksibilitas agar organisasi bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis baru. Oke, next, komponen utama ITIL V4. Yang pertama ada Service Value System. Ini adalah kerangka utama ITIL. Tujuannya untuk memastikan semua komponen dan aktivitas organisasi bekerja sama menciptakan value bagi pengguna. Yang kedua, Service Value Chain merupakan rangkaian aktivitas inti untuk menghasilkan layanan. Isinya seperti plan, improve, engage, design and transition, option atau build, deliver, dan support. Selanjutnya ada Guiding Principles, prinsip dasar atau panduan yang membantu organisasi membuat keputusan dan bertindak sesuai nilai ITIL. Contohnya, focus on value and start where you are. Yang keempat ada practice, kumpulan aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam manajemen layanan. Misalkan incident management, change control, dan service desk. Dan yang terakhir adalah governance and continual improvement, memastikan semua keputusan dan strategi sesuai arah organisasi. Sedangkan continual menjaga agar layanan terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, contoh penerapan ITIL pada aplikasi e-commerce Shopee. Yang pertama ada focus on value. Focus on value adalah semua fitur dan pembaruan di aplikasi e-commerce tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna. Contohnya, tampilan yang mudah digunakan, promo personalisasi, dan kemudahan checkout. Yang kedua ada collaborate and promote visibility. Tim pengembang, customer service, dan penjual bekerja sama dan berbagi informasi supaya masalah cepat terselesaikan dan pengguna tahu prosesnya. Contohnya notifikasi status pemesanan, fitur live chat, dan laporan penjualan transparan. Lalu yang terakhir ada continual improvement.
Aplikasi e-commerce rutin melakukan update dan evaluasi berdasarkan feedback pengguna agar layanan terus meningkat. Contohnya update keamanan, fitur baru, dan peningkatan performa aplikasi. Lalu saya juga membuat simple struktur mind map ITIL V4. Nah, kesimpulannya, ITIL adalah panduan manajemen layanan teknologi informasi yang berfungsi sebagai kerangka kerja yang berisi best practice atau praktik terbaik dalam mengelola layanan teknologi informasi. Dengan ITIL, perusahaan punya pedoman jelas untuk mengatur bagaimana layanan teknologi informasi dikelola dari awal sampai akhir supaya selaras dengan kebutuhan bisnis. Lalu yang kedua, membantu organisasi memberikan layanan efisien dan bernilai. Tujuan utama ITIL adalah menciptakan value, nilai yang dirasakan pelanggan dari layanan teknologi informasi. Dengan proses yang efisien dan terstruktur, layanan jadi lebih cepat, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi bisnis. Lalu yang ketiga, dapat diterapkan di berbagai bidang IT. ITIL nggak cuma untuk perusahaan besar aja ya, tapi juga bisa diterapkan di berbagai sektor seperti e-commerce, transportasi online, pendidikan, hingga perbankan digital. Jadi intinya selama ada layanan berbasis teknologi informasi yang digunakan pengguna, prinsip ITIL bisa diterapkan di sana. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.